pagi, salam sehat untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Dani, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai kenali bahaya asap rokok pada anak. Ada banyak hal yang terjadi pada anak, permasalahan kesehatan, termasuk salah satunya adalah permasalahan kesehatan yang melibatkan saluran pernafasan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satunya adalah akibat paparan asap rokok. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih mendalam apa yang harus orang tua lakukan untuk menyelamatkan anak kita dari bahaya dan juga kematian pada anak akibat paparan asap rokok dalam jumlah yang. Apa saja, Dok, bahaya asap rokok bagi anak? Baik, kita tahu bahwa asap rokok itu merupakan asap rokok bukan asap yang bersifat netral, tetapi ada kandungan yang kita tahu namanya adalah nikotin. Di mana nikotin ini memiliki efek yang berbahaya apabila dia terhirup oleh anak. Perlu kita tahu dulu bahwa perokok itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya perokok aktif, yang kedua adalah perokok pasif. Perokok aktif adalah perokok yang memang dia menghisap asap rokoknya dan dia mengeluarkan asapnya. Perokok pasif adalah perokok atau orang yang tidak merokok, yang berada di sekitar orang yang merokok, dan dia menghirup partikel asap rokok yang ada di dalam asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Anak merupakan perokok pasif. Apabila orang tua merokok dekat anak, maka partikel berbahaya yang dikeluarkan dari asap rokok itu akan mengendap di dalam saluran napas anak. Kandungan asap rokok tidak hanya nikotin, tetapi zat-zat berbahaya yang lain, zat-zat kimia, termasuk yang paling berbahaya adalah zat-zat yang memicu terjadinya kanker. Tentu hal yang buruk ini kita tidak inginkan terjadi pada anak kita. Tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi bagi anak, ini akan mencetuskan berbagai macam penyakit. Dan penyakit tersebut bukan penyakit yang ringan. Kita akan mengenal namanya istilah pneumonia atau penyakit radang pada paru-paru yang sudah membunuh jutaan anak di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab kematian anak paling tinggi di Indonesia maupun di dunia. Dan itu tidak lain disebabkan salah satunya oleh paparan asap rokok. Sehingga saya menginfokan, saya menghimbau kepada seluruh orang tua untuk tidak merokok di sekitar anak. Karena anak-anak kita yang akan menjadi korban, anak-anak kita yang akan dikorbankan ke depannya. Karena anak akan mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek yang disebabkan oleh paparan rokok, salah satunya adalah anak dapat mengalami infeksi saluran pernapasan yang sifatnya akut, baik itu di saluran pernapasan atas maupun di saluran pernapasan bawah. Tentu saja dua hal ini sangat berbahaya untuk anak-anak kita, karena bisa mengancam nyawa. Untuk efek jangka panjangnya, tentu saja karena ada zat-zat yang menimbulkan kanker, maka anak-anak kita 10, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan akan menjadi individu yang sangat berisiko untuk menderita kanker. Apapun itu bentuknya, baik kanker paru-paru ataupun kanker yang tersebar di seluruh tubuh. Bagaimana cara menghindarkan anak dari asap rokok? Baik, cara yang paling efektif untuk membuat anak kita tidak terpapar asap rokok adalah dengan tidak mengumpulkan atau tidak mempertemukan anak kita dengan orang-orang yang merokok secara aktif, artinya perokok aktif di sini. Yang paling sering saya jumpai adalah biasanya ayah dari pasien, ya, orang-orang terdekat gitu ya, om, tante, ya, dan yang lain-lainnya merupakan perokok aktif yang kadang tidak menyadari bahwa kandungan asap rokok yang berbahaya itu ketika dia sudah mulai menyerang anak-anak itu justru akan berbahaya. Sehingga saya kembali menghimbau kepada para orang tua sekalian untuk tidak melakukan aktivitas merokok, apalagi di ruangan tertutup, khususnya di dalam rumah, karena ini menjadi hal yang sangat berbahaya untuk anak-anak kita dan juga untuk orang tua sendiri. Semakin sering anak terpapar asap rokok, semakin jalan napas dan sistem saluran pernapasan anak akan tidak berkembang dengan baik.
sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang gampang sakit. Misalkan anaknya lebih gampang batuk pilek berulang, anaknya sering masuk atau sering dirawat di rumah sakit karena penyakit infeksi paru-paru atau yang kita kenal sebagai pneumonia. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini juga menghambat proses tumbuh kembang anak, dan baik secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir, tentu saja berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Apakah rokok elektrik lebih aman jika terpapar pada anak? Sekarang kita sudah banyak tahu bahwa rokok tidak hanya rokok konvensional atau rokok tembakau yang biasa kita jumpai. Namun akhir-akhir ini kita sering jumpai adanya rokok elektrik. Banyak orang yang menganggap bahwa rokok elektrik ini lebih aman. Saya akan coba uraikan bahwa semua rokok pada dasarnya, komponen asapnya, ini akan mengandung zat-zat yang bernama nikotin, yang ini akan sangat berbahaya bagi saluran pernapasan anak. Dan termasuk salah satunya adalah zat-zat pemicu terjadinya kanker yang akan dihirup oleh anak-anak kita. Lalu apa bedanya antara rokok yang biasa dengan rokok yang elektrik? Rokok elektrik itu mungkin akan lebih aman untuk perokok aktif ya, atau orang yang merokok, karena memang jumlah nikotin dan juga partikel-partikel berbahaya dalam asap rokok itu jumlahnya relatif lebih sedikit. Akan tetapi efek yang ditimbulkan oleh asap baik rokok yang biasa maupun rokok elektrik ini sama-sama berbahaya, dan apabila terpapar dengan anak kita itu akan membahayakan saluran nafas dan juga membahayakan bagi nyawa anak kita apabila kita tidak melakukan pertolongan dengan maksimal. Sehingga saya menghimbau untuk asap rokok, baik itu dari rokok elektrik maupun rokok yang biasa atau rokok yang konvensional, paparannya tetap berbahaya dan tidak ada perbedaan yang secara bermakna bagi perokok pasif. Dalam hal ini kita bicara adalah anak-anak kita yang menghirup asap dari aktivitas merokok orang dewasa.